kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk tuntunan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau yang selalu membuka jalan saat tidak ada jalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami sungguh rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memberikan kami kedamaian. Hadirat-Mu memberikan kami ketenangan. Terus kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Sebab hanya dekat Allah saja jiwa kami tenang dan tentram. Bapa, berkatilah setiap umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga. Siapapun kami yang berkumpul beribadah malam hari ini, Engkau yang mengenal setiap kami. Engkau yang menilai setiap hati kami. Apapun kerinduan, apapun doa dan pengharapan kami, satu yang kami percaya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati siap dengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat malam, salam saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, doa saya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam damai serta sukacita dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Daniel akan bantu baca ayat 1 sampai 8. Nanti ayat 9 sampai 12 kita baca bersama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ayat 8, kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9 sampai 12 sama-sama kita baca 2, 3, ya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tema kita malam hari ini, belajar dari orang Majus yang bijaksana. Apa temanya? Belajar dari orang Majus yang bijaksana. Saudara, hari ini kita bersyukur kita ada di bulan Desember, bulan Natal. Maka Natal adalah kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus datang untuk menjamin hidup saudara dan hidup saya. Yesus datang untuk menjamin hidup kekal bagi kita semua di kerajaan sorga. Katakan amin. Maka Natal kita harus syukuri. Natal kita harus rayakan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Nah saudara, salah satu peristiwa yang menyertai peristiwa Natal
adalah peristiwa datangnya 3 orang Majus. Nah saudara, menurut sejarah gereja, 3 orang Majus ini namanya yang pertama Baltasar, yang kedua Melkior, yang ketiga Kaspar. 3 orang Majus ini, Majus itu berasal dari kata magus, magio, atau bahasa Inggrisnya the wise man. Artinya apa? Orang-orang yang bijaksana. Saudara, orang Majus ini kenapa disebut bijaksana? Secara harafiah, secara fakta, karena mereka ini adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan, ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Jadi mereka pinter. Kalau ngelihat bintang, oh ini bintangnya tanda apa ya? Kalau mereka lihat bulan setengah, bulan separoh, matahari separoh kelihatan terangnya, maka mereka tahu ini tandanya apa. Saudara, kita hidup di dunia hari ini, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah nyata. Katakan amin. Ya, kemarin kita semua mengetahui di Lumajang ada sebuah gunung namanya apa? Semeru, dan erupsi. Sampai hari ini pun masih dicari, banyak orang yang hilang. Kita doa supaya saudara kita, keluarga kita di Lumajang dilindungi Tuhan, diberikan kekuatan, diberi penghiburan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Katakan amin. Bahkan sebelum Natal ini, saudara, sebelum Desember ada rapat koordinasi, rapat maksudnya Nataru, menyambut Nataru. Nataru itu Natal tahun baru. Nah, itu bicara tentang kondisi keamanan, juga termasuk kondisi cuaca. Maka ada satu badan atau satu lembaga yang mengatakan bahwa ada potensi tsunami di Selat Sunda. Dan waktu ditanya kapan itu, mereka tidak bisa memastikan kapan itu. Tapi artinya apa? Setiap hari, setiap saat ada ancaman bahaya, ada ancaman malapetaka, ada ancaman mara bahaya. Tapi saudara yang di Tiberias terima pengurapan minyak, saudara terima darah Yesus, materai akhir zaman. Walau 1000 rebah di kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpamu. Malaikat Tuhan jaga, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kita semua diluputkan, kita semua dijaga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara yang mau pulang kampung, mau melakukan perjalanan jauh, jangan lupa urapi minyak, rumahmu urapi minyak. Malaikat Tuhan menjaga, melindungi saudara. Katakan amin. Jadi orang Majus ini adalah orang-orang yang bijaksana. Maka gereja ini pun, gembala sidang kita Pak Pariaji dipilih salah satunya karena orang yang bijaksana. Maka seruan saya, harapan saya, setiap kita semua jadi orang yang bijaksana. Suami-suami jadi suami yang bijaksana. Istri-istri jadi istri yang bijaksana. Kalau suami atau istri tidak bijaksana, rumah tangganya bisa goyah, rumah tangganya bisa rapuh, rumah tangganya bisa pecah, rumah tangganya bisa hancur. Maka suami-suami, istri-istri jadilah suami yang bijaksana, istri yang bijaksana. Katakan amin. Pak, jadi suami yang bijaksana. Jangan hanya karena masalah sepele, jangan harapkan masalah kecil. Suami maki-maki istri, suami umpat istri. Dasar kamu istri yang gak ada gunanya. Sejak kita nikah, gak ada sumbangsi kamu. Istri kecewa, istri bisa sakit hati, istri bisa pulang ke rumah ibunya gitu. Bu, jadilah ibu yang bijaksana, istri yang bijaksana. Jangan suami udah banting tulang, tulang dibanting-banting, lalu pulang ke rumah. Gimana Ma? Natal sudah cukup? Aduh Pak, udah habis semuanya yang kau dapat kemarin. Kok habis? Ada 12 Pak, gratis ongkir lagi gitu saudara. Habis beli tas. Jadi istri yang bijaksana, suami-suami jadi suami yang bijaksana. Maka percaya saudara, yang jadi suami bijaksana, istri bijaksana, rumah tanggamu akan tetap tangguh, rumah tanggamu akan tetap kuat, rumah tanggamu hidup damai, rumah tanggamu hidup harmonis. Katakan amin. Anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang bijaksana. Saya sering melayani anak-anak muda. Mereka semua enggan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena mereka merasa hidup mereka masih panjang. Umur mereka masih remaja, masih muda. Mereka berpikir mereka masih bisa lama hidup di dunia ini. Saudaraku, tidak ada yang tahu berapa lama usia kita.
Ada saudara yang tahu berapa umurnya dipanggil Tuhan? Tidak. Alkitab berkata antara hidup dan maut hanya satu langkah jaraknya. Tiba-tiba saja kita bisa meninggal. Tiba-tiba saja kita bisa dipanggil Tuhan. Maka anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang bijaksana. Gunakan waktu hidupmu sebaik mungkin. Jangan sia-siakan masa mudamu. Belajarlah dari orang-orang tua. Kita orang-orang tua mungkin ada penyesalan. Kenapa dulu aku nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan ya? Kenapa dulu aku nggak sungguh-sungguh cari Tuhan ya? Ketika nggak berdaya, baru mau sungguh-sungguh. Hari ini anak-anak muda, kalau engkau tidak bijaksana, masa depanmu bisa hancur, masa depanmu bisa gagal. Tapi saudara anak-anak muda yang bijaksana, percayalah masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang indah, Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali-sekali anak muda ngobrol sama bapaknya, ngobrol sama orang tuanya. Pak, apa sih penyesalanmu di masa lalu? Ya ampun nak, seandainya bisa diulang, papa mau jadi kayak pendeta Elfries gitu. Ya, aduh nak, seandainya bisa diulang, papa mau lakukan yang terbaik. Maka hari ini anak-anak muda, jadilah bijaksana. Saudara yang telah ditebus oleh darah Yesus, saudara yang telah diampuni, kita punya salah. Kita pernah punya masa lalu yang buruk. Tapi Tuhan karena kasih-Nya menebus saudara, membayar lunas dosamu. Semua Tuhan tanggung di dalam kayu salib. Penderitaanmu, dosamu. Maka bijaksana, saudara yang sudah diampuni, saudara yang sudah ditebus, mosok jatuh dosa lagi. Saudara yang sudah disembuhkan dari sakit penyakit, hargai hidupmu, hidup bijaksana. Jangan hidup sesukanya lagi, jaga makananmu, jaga pola hidup. Amin. Misalkan ada orang saudara divonis 5 tahun penjara. Tiba-tiba datang seorang bapak berkata, Pak Hakim, saya yang ganti dia di penjara. Ini surat kuasa, saya yang menanggung dia. Biarkan dia bebas. Mosok saudara udah dibebaskan dari hukuman 5 tahun. Saudara masih hidup jahat lagi. Saudara masih hidup sesuka-suka saudara. Itu artinya apa? Saudara nggak bijaksana. Bu, Pak, kalau hari ini, kalau masa lalu engkau pernah dibebaskan dari hutang-hutang, hari ini jangan sia-siakan berkat yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Jangan sia-siakan berkat yang Tuhan percayakan dalam rumah tanggamu. Jangan saudara orang waktu dapat proyek untung besar, benefit besar, dia lupa istri, dia pergi wanita lain, dia nginep di hotel, dia foya-foya. Dia lupa bahwa keberhasilan, bahwa proyek yang dia dapat bukan hanya karena kekuatannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya, tapi karena campur tangan Tuhan, tapi karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi saya ajak kita semua, saya menyerukan kita semua, jadilah orang yang bijaksana. Nah, hari ini kita akan belajar dari orang Majus, bagaimana agar kita menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama, kita baca sekali lagi Matius 2, 1 dan 2. Sama-sama kita baca Matius 2, 1 dan 2. 2, 3, ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman, datanglah orang-orang Majus dari timur, 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa? Yang pertama,
Kenapa orang Majus ini disebut orang yang bijaksana? Orang Majus ini lihat bintang. Lalu menurut pengetahuannya, menurut yaitu pengalamannya, bintang ini bukan bintang biasa. Tapi bintang pertanda seorang raja, seorang Mesias telah dilahirkan. Dan waktu mereka tahu ini raja lahir, Mesias sudah datang melalui tanda bintang itu, mereka enggak abaikan itu. Mereka cari di mana raja yang sudah lahir itu. Mereka tinggalkan kerajaannya. Orang Majus ini raja-raja dari Persia. Persia itu sekarang Irak atau Iran. Istananya bagus, hartanya banyak, tapi dia kesampingkan semua itu. Dia tinggalkan semua kesenangan hidup itu hanya untuk mencari Raja Mesias yang telah datang. Maka yang pertama, kenapa orang Majus ini disebut orang yang bijaksana? Selain dia ahli astronomi, ahli perbintangan. Yang pertama dari perikop ini kita belajar, karena orang Majus ini meninggalkan kesenangan hidup untuk mencari Tuhan. Hari ini, hidup ini bukan untuk mencari kekayaan. Kita hidup sampai hari ini bukan untuk mengumpulkan semua yang ada di dunia ini. Kita hidup sampai hari ini untuk mencari Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Maka siapapun saudara, saya nggak tahu waktu saudara datang ke tempat ini, mungkin ada masalah, mungkin ada pergumulan, mungkin ada situasi berat yang sedang saudara hadapi. Saya mau katakan, cari Tuhan, maka semua ditambahkan. Cari Tuhan, Tuhan pasti tolong saudara. Cari Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu merubah keadaanmu. Cari Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup mengubah segala hal yang buruk menjadi kebaikan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita lihat dua raja-raja, 2 Tawarik 20, 2 Tawarik 20, 1-3, Daniel. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Stop, saudara perhatikan, ini cerita tentang seorang raja Yehuda namanya Yosafat. Yosafat ini bukan raja yang jahat. Yosafat ini raja yang takut akan Tuhan. Dia singkirkan penyembahan berhala. Dia ikuti jejak ayahnya, jejak bapaknya, yaitu apa? Hidup takut akan Tuhan. Tapi ternyata tiba-tiba dia dikepung oleh orang-orang bangsa-bangsa di sekitarnya, bangsa Amon, bangsa Moab, dan sepasukan Meunim. Ini mengajar, walaupun kita sudah ikut Tuhan, walaupun kita sudah ke gereja, walaupun kita sudah beribadah, bukan berarti hidup ini bebas dari masalah. Bukan berarti hidup ini enggak ada masalah. Walaupun kita sudah ibadah, walaupun kita sudah berdoa, ada kalanya Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan situasi buruk, Tuhan izinkan keadaan buruk, bukan untuk menghancurkan hidup kita, bukan untuk membinasakan hidup kita, tapi karena Tuhan punya maksud yang baik. Apa maksud Tuhan? Baca ayatnya yang kedua, Daniel. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari sebelah laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka dari Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut. Stop, perhatikan, Yosafat menjadi takut. Saudara, manusiawi. Orang takut itu manusiawi. Siapapun saudara yang gak ada takut berarti saudara gak manusiawi. Ya, takut itu manusiawi. Nah, yang salah apa? Yang salah terus hidup dalam ketakutan. Jadi kalau saudara ada utang, lalu besok penagih hutang mau datang, saudara takut, manusiawi. Tapi jangan biarkan ketakutan terus menguasai hati dan pikiranmu. Karena waktu saudara mengizinkan ketakutan menguasai hati dan pikiranmu, sesungguhnya engkau sedang membuka pintu yang lebar untuk iblis mengobrak-abrik, menghancurkan, menguasai hidup saudara. Katakan amin. Jadi boleh takut. Maksudnya ada kalanya kita takut. Tapi kita harus merespon ketakutan itu dengan benar. Yosafat takut, walaupun dia raja yang hebat, walaupun dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia, tapi dia takut juga. Tapi respon Yosafat waktu takut benar. Apa respon Yosafat waktu takut? Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Lalu, sama-sama 2, 3 ya. Lalu Yosafat mengambil apa? Keputusan untuk apa? Stop, perhatikan.
waktu takut, Yosafat mengambil keputusan yang benar. Apa keputusan Yosafat yang benar? Mencari Tuhan. Yosafat nggak cari relasi, Yosafat nggak cari rekanan, Yosafat nggak cari orang pintar. Yosafat cari siapa? Tuhan. Kenapa dia cari Tuhan? Karena dia sadar hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Kenapa Yosafat cari Tuhan? Karena hanya Tuhan yang sanggup membebaskan Yosafat dari kepungan Bani Amon, Bani Moab, dan sepasukan Meunim. Hari ini, hidupmu hari ini adalah buah keputusan saudara 3 bulan lalu. Hidupmu hari ini adalah buah keputusan hidupmu tahun lalu. Saudara, 26 hari ke depan kita akan close, tutup tahun 2021. Kita akan buka jendela 2022. Kita nggak tahu apa yang terjadi di 2022. Tapi keputusan yang saudara ambil malam ini, keputusan yang saudara ambil hari ini akan menentukan kehidupanmu di tahun 2022. Kalau hari ini engkau memutuskan untuk mencari Tuhan, kalau hari ini engkau memutuskan mengandalkan Tuhan, maka percayalah tahun 2022 tahun kemenangan, tahun mujizat, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, tahun berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Yang setuju, yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Orang suka bilang, ya pendeta, nasib saya lah dapat suami begini, udah pengangguran, galak pun sama istri dia, maki-maki pun dia, nggak ada nasib saudara. Alkitab juga nggak ngajar takdir, yang ada keputusan yang kita buat. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Kalau saudara mau menuai yang baik besok, lakukan yang baik hari ini. Kalau saudara mau menuai kebaikan besok, lakukan yang baik hari ini. Maka hari ini siapapun saudara yang cari Tuhan, saudara makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kita buka satu ayat di dalam 2 Tawarik 27 ayat 6. 2 Tawarik 27 ayat 6. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Yotam menjadi kuat. Stop dulu. Saudara nanti baca utuh ya. Yotam ini salah satu raja Yehuda. Dan kerajaannya ini bukan gak ada masalah, bukan gak ada musuh. Dia sering diserang musuh. Dia sering berperang melawan musuh. Jadi kerajaannya, hidupnya bukannya gak ada masalah, ada musuh, ada perang. Tapi walaupun ada perang, ada musuh, hidupnya, kerajaannya bukannya makin lemah, bukannya makin gak berdaya, justru makin apa? Kuat. Rahasia apa sehingga Yotam makin lama makin kuat? Kita lanjut sama-sama 2, 3 ya. Karena Yotam mengarahkan hidupnya kepada siapa? Kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, siapapun saudara yang hari ini berkata, pendeta, saya udah gak kuat lagi dengan hidup ini. Pendeta, saya udah gak kuat lagi dengan rumah tangga saya. Pendeta, saya udah gak berdaya lagi pendeta. Saya mau bilang sama saudara hari ini, semua itu terjadi karena saudara sibuk mengarahkan hidupmu hanya kepada situasi dan keadaan. Karena Paulus berkata, hidup ini bukan karena melihat, tetapi karena apa? Percaya. Yang kita lihat bisa mengecewakan. Yang kita lihat bisa membuat hati kita tawar. Yang kita lihat bisa berubah. Tapi yang kita percaya, itulah hidup kita. Itu sebabnya hari ini arahkan hidupmu kepada Tuhan. Arahkan hidupmu untuk cari Tuhan. Maka apapun badai, apapun pergumulan, saudara akan tetap berdiri kuat. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kenapa kita sering khawatir padahal udah ke gereja? Kenapa kita sering cemas padahal udah berdoa? Karena kita punya pemahaman yang salah. Waktu kita doa, kita pikir Tuhan akan beri apa yang kita minta. Saudara, sesungguhnya doa itu bukan hanya tentang meminta. Sesungguhnya doa itu adalah bahwa kita percaya apa yang Tuhan beri itu yang terbaik. Amin. Saya mau kasih tahu, kenapa sih banyak orang udah berdoa kecewa? Karena pemahamannya salah. Dia berdoa supaya dia mendapatkan apa yang dia mau. Sekali lagi, saudara, supaya saudara nggak kecewa setelah berdoa, jangan berdoa karena ingin mendapatkan apa yang saudara mau. Tapi berdoalah karena saudara percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saudara. Saudara ngerti maksud saya? Ini bukan permainan kata. Kita sering doa ya, ya ampun Tuhan, kok saya udah doa gini sih, bukannya utang lunas, suami bikin utang baru lagi. Saya mau bilang cerita hidup kita belum selesai. Kadang-kala diizinkan suami ngutang lagi supaya saudara terdesak. Tiba-tiba saudara ketemu dengan kenalan lama. Bapak, apa kabar? Puji Tuhan. Dari mana? Dari gereja Tiberias Raden Saleh. Oh gitu, jemaat Tiberias. Iya, saya juga jemaat Tiberias. Tiberias mana? Tiberias Surabaya. Kebetulan saya datang ke Jakarta. Ada apa? Ada urusan bisnis dan udah selesai. Saya lagi cari orang ini. Untuk apa? Untuk pemasaran. Kebetulan saya orang pemasaran baru di PHK. Utang banyak lagi. Berapa utangnya? Sekian. Ya udah jadi marketing saya aja. Utangmu saya bayar. Nanti kamu cicil dari gaji kamu. Tuhan lakukan. Tuhan berikan apa yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara dengar khotbah ini sambil menatap. Oh, iya juga ya. Oh iya. Imani saudara. Sekali lagi berdoalah. Bukan karena saudara minta apa yang saudara mau. Tapi berdoalah karena saudara percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Anak-anak muda, saudara berdoa yang rambutnya panjang. Tapi dapatnya rambutnya bondol. Bukan karena rambut panjang gak ada. Tapi karena yang bondol ini yang paling terbaik untuk saudara. Pak, saudara berdoa punya usaha. Bukannya dapat usaha, saudara jadi karyawan. Percayalah, bukan karena Tuhan gak bisa kasih usaha sama saudara. Tapi karena saudara nanti dari pekerjaan ini, saudara bisa jadi pengusaha. Katakan amin. Saya gak pernah kebayang jadi pendeta. Saya mau jadi wartawan, jadi jurnalis. Saya udah sekolah jurnalis. Udah selesai. Bukannya jadi jurnalis, jadi pendeta. Kenapa seperti itu? Supaya saya susun khotbah. Saya bisa mengulas lebih dalam. Enggak ada yang kebetulan. Saudara datang malam ini karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Mulai beriman, Tuhan sediakan yang terbaik. Saudara belum lihat, saudara belum kecap, saudara belum lihat angin yang baik, suasana yang baik, masih terus badai. Tapi imani, di balik badai ada pelangi kasihnya. Di balik badai ada keajaibannya. Di balik badai ada mujizatnya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa orang Majus ini disebut orang yang bijaksana? Ayat 9, Matius 2 ayat 9 dan 10. Daniel. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin. Yang kedua, kenapa orang Majus ini disebut orang yang bijaksana?
Setelah melihat bintang, tanda Mesias, Raja telah lahir. Orang Majus ini cari Tuhan. Di mana yang lahir ini? Mesias ini di mana? Dia meninggalkan kesenangan hidupnya. Waktu dia mencari Tuhan, dia tidak berjalan menurut pengalamannya. Dia tidak berjalan menurut logikanya. Dia tidak berjalan menurut kepintarannya. Dia tidak berjalan menurut kekuatannya. Tapi dia berjalan mengikuti bintang. Dia berjalan, mereka berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Jadi yang kedua, kenapa orang Majus ini disebut orang yang bijaksana? Yang kedua, karena orang Majus ini mengikuti tuntunan Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, walau di depan dunia ku tak ingkar. Saudara, waktu kita mengikut Tuhan, kita nggak akan kehilangan arah. Waktu kita mengikut Tuhan, kita nggak akan tersesat. Karena waktu kita mengikut Tuhan, Tuhan akan tuntun kita ke padang rumput yang hijau. Tuhan akan tuntun kita kepada air yang tenang. Ada banyak orang hari ini kehilangan arah hidup. Ke gereja, bekerja, usaha, tapi hidupnya nggak jelas. Gimana Eda tahun 2022? Ya mengalir aja lah aku kayak sungai itu. Gitu. Hari ini kita ikut Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita buat untuk keluarga kita. Kita tahu apa yang harus kita buat untuk usaha kita. Kita tahu apa yang harus kita buat untuk rumah tangga kita. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa orang Majus disebut orang yang bijaksana? Kita baca ayat 11. Sama-sama Matius 2 ayat 11. 2, 3, ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, terus dan mur. Yang ketiga, kenapa orang Majus ini disebut orang yang bijaksana? Bukan hanya mencari Tuhan, meninggalkan kesenangan hidup. Yang kedua, mereka berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Yang ketiga, mereka sampai jumpa Tuhan lalu mempersembahkan korban yang terbaik. Yang ketiga, kenapa orang Majus disebut orang bijaksana? Karena orang Majus mau berkorban, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Gereja ini dibangun atas dasar korban. Gembala sidang kita, Pendeta Pariaji, seorang martir mau berkorban. Hidupnya, nyawanya digandeng ke sorga. Mampir lewat neraka, lihat orang teriak di neraka, Tuhan saya mau ganti mereka. Tuhan bilang gak bisa. Mereka terlambat bertobat, mereka terlambat minta ampun, mereka tidak percaya darah Yesus. Dia korban, maka disebut martir. Maka teman-teman pendeta suka tanya, kenapa gereja Tiberias kok terus diberkati Tuhan? Saya cuma katakan, karena gembalanya mau korban, martir. Hari ini siapapun saudara yang punya, yaitu mau berkorban, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, hidupmu diberkati, hidupmu berkecukupan, hidupmu tidak kekurangan. Katakan amin. Sebagai penutup kita baca 2 Korintus 9, 6-8. Daniel bantu baca. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Stop, saudara perhatikan, camkanlah ini. Perhatikan dengan serius. Camkan itu perhatikan dengan serius. Apa yang perlu kita perhatikan? Orang yang menabur sedikit menuai apa? Kita suka culas sama Tuhan. Kita nabur dikit, mintanya banyak. Ayat ini jelas. Galatia 6 ayat 7 berkata, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang dituai. Siapapun saudara yang mau menuai banyak, tabur yang terbaik. Amin. Terus ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8 sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa apa?
berkecukupan di dalam segala sesuatu. Saudara perhatikan jelas, orang yang mau berkorban, menabur, memberikan yang terbaik, dia kecukupan. Artinya apa? Enggak kurang. Terus, dan malah apa? Kelebihan di dalam berbagai kebaikan. Jadi camkan serius saudara, orang yang menabur, memberikan terbaik untuk Tuhan, percayalah enggak akan kekurangan. Justru berkecukupan. Bahkan dikatakan apa? Lebih. Doa saya, kita semua jadi orang bijaksana. Songsonglah Natal, sambutlah Natal dengan hati yang bijaksana. Saudara yang tekun, terima perjamuan, terima minyak urapan, saudara orang bijaksana. Saudara yang mencari Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, dan punya hati yang mau berkorban, memberikan yang terbaik. Natal ini Tuhan berikan kado yang terindah bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Dan biarlah kami semua menjadi orang-orang yang bijaksana. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu lebih dalam, lebih jauh, menjabarkan maksud dan keinginan-Mu bagi setiap kami Tuhan.